masuknya pengaruh Islam ke Nusantara atau Indonesia, sebagian penduduknya masih memegang kepercayaan yang berlandaskan Hindu-Buddha. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Islam masuk dengan cepat dan mempengaruhi penduduk, serta melahirkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Lantas, apa saja ya kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia ataupun Nusantara? Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan bercorak Islam yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Maurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Maurah Silu berganti nama Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari karya tulis Hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Berikut merupakan urutan raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir. Yang keempat, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Yang kelima, Sultanah Nahrisyah. Yang keenam, Abu Zain Malik Zahir. Dan yang ketujuh, Mahmud Malik Zahir. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam juga dikenal sebagai Kesultanan Aceh, merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya di Banda Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kekuatan regional utama pada abad ke-16 dan ke-17 sebelum mengalami periode penurunan yang panjang. Pada tahun 1514 hingga 1528, Sultan Ali Mughoyat Shah dinobatkan sebagai Sultan pertama. Wilayah kekuasaan Aceh pada saat itu meliputi Semenanjung Malaya dan sebagian Sumatera, kecuali di Palembang dan Lampung yang dipengaruhi oleh Banten. Perdagangan di Selat Malaka berkembang pesat dan Aceh memiliki hegemoni atas Selat Malaka. Masa Sultan Iskandar Muda, dibangunlah Masjid Besar Aceh yang berdiri hingga sampai saat ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Yang ketiga, Kerajaan Malaka. Letak Kerajaan Malaka sangat strategis, yaitu berada di Semenanjung Malaya dengan ibu kotanya di Malaka. Letak yang sangat strategis itu berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ketika Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaan, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Yang keempat, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada sekitar abad ke-15. Selain itu, Kerajaan Demak juga dikenal menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Dalam hal penyebaran agama Islam, Kerajaan Demak dibantu oleh sosok Wali Songo. Beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Demak berkembang pesat adalah letaknya yang strategis, yaitu terletak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur, serta mundurnya Kerajaan Majapahit yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang dahulu pernah berjaya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan yang diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-15 tersebut berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang pada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentaok, kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabatan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede.
Selanjutnya setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu, wilayah kerajaan Mataram hanya hutan Muntauk dan bekas kerajaan Pajang. Di masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Selain beberapa kerajaan tadi, sebenarnya masih banyak sekali kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara ataupun Indonesia. Misalnya seperti Kesultanan Banten, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Ternate Tidore. Semua kerajaan yang bercorak Islam memiliki pengaruh dan memiliki peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga sampai saat ini.